Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi Bu, Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Pilih apa ya? Jepitan aja deh biar bisa dibawa kemana-mana. Pagi, Pak. Aku ada kelas pagi, jadi... Ma, lihat Ren gak? Gak lihat, Pak. Kok gak keluar-keluar kamar ya dia? Pak, Ma, aku di sini. Aduh, kejedut. Kenapa ditutup pintunya, hei? Aku Ren kan hari mau ini masuk. absen ya? Apa iya aku beneran gak kelihatan? Nggak mungkin Dita, kamu bisa gantikan Ren presentasi ya. Dia nggak masuk hari ini. Ih, aku di sini. Wina, kamu bisa melihatku? Guys, Ren hari ini nggak masuk ya? Iya, palingan sakit. Ih, si Dita beneran mau gantiin aku presentasi. Oke, aku isengin aja mumpung gak kelihatan. Ren, jangan dicabut dong. Loh, kamu bisa ngeliat aku? Ya bisa lah, karena aku punya jepit itu juga. Kakak cowok pasti seru. Bisa ngadu kalau dibully orang. Kak, anterin aku ke mall dong. Enak aja, emangnya Acu supir kamu? Kok kakak slay gitu sih, salah makan ya? Ma, lihat baju ungu aku nggak? Kok hilang ya? Gak tahu Ren, kamu lupa kali taruh di mana? Permisi, Ren, kakak pinjam ya bajunya. Kakak, itu kan baju cewek. Ren, kenalin ini kakak cowok gue dari sistem. Halo, gue kakaknya Lala. Wah, aku juga pilih kakak cowok sih. Mana Ren, kenalin ke kita dong. Gak ada, lagi pergi. Siapa bilang Acu pergi? Acu di sini. Kenalin, Acu Farel, kakaknya Ren. Ih, kamu ganteng banget deh. Ini, jangan sentuh gue. Mahok ya lo. Kasar, huhu. Ren, mama pusing deh liat kelakuan kakakmu. Lipstik mama dipakai, kutek hilang. Oh, jadi kalian gak ikhlas kasih semua ini buat aku? Kalau gitu lebih baik aku pergi aja. Aku jalan dulu, bye. Jangan jalan, Kak. Lari aja biar lebih cepet. Suwe kamu. Wih, aku bisa lihat nama asli orang. Nak, jangan lupa bereskan kasur ya. Udah kok, Ma. Hah, nama asli Mama Lollipopok? Iya, Nak. Hai, Siska. Ren, tumben pagi banget ke sekolah. Loh, nama asli kamu Anti Ketombe. Ren, jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang denger gimana. Ren, boleh pinjem PR Mat? Boleh kok, Roy. Jadi nama asli kamu Royal Jelly. Jangan sampai ada yang tahu, Ren. Cukup panggil gue Roy aja. Hai Ren, udah lama nggak ketemu. Lo makin pendek aja. Ih, body shaming. Lah, Cucurut, nama asli kamu Justin Victory. Iya, tapi gue sukanya dipanggil Cucurut. Gemoy gitu kan? Nama asli aku siapa ya? KL.
Bisa sembuhin orang sakit atau dapat uang unlimited, mending bisa sembuhin orang sakit kan? Mending dapat duit lah. Dek, ayo kita keluar makan. Gak bisa, lo gak lihat apa gue meriang dan sakit kepala? Kamu udah sembuh sekarang. Kok tiba-tiba gak sakit ya? Aduh, meriang, takut dingin, kepalaku juga sakit. Ren, lo kenapa? Jangan bilang lo pilih kekuatan nyembuhin orang. Iya. Lo nggak tahu ya, tiap lo nyembuhin orang, penyakitnya bakal pindah ke lo. Oh ya, gak apa-apa deh, yang penting orang yang aku sayang gak sakit. Ren, betulin genteng bocor cepetan. Kepalaku sakit banget, mah. Banyak alasan, gue juga nggak peduli lo sakit, cuma anak tiri. Aduh, kok makin sakit ya? Seneng banget udah sehat lagi setelah 3 tahun sakit. Syukur deh. Apaan sih lo, gak usah ikut campur deh, lo itu cuma kakak tiri. Malam ini kita akan pergi merayakan kesembuhan adik dari kanker. Ren, kamu kenapa? Dok, gimana keadaan kakak saya? Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Dia terkena kanker ganas. Uang atau bando? Ya uang lah. Ya, nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma. Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja. Mama nggak suka papa pelihara burung bau. Jadi Bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya pak. Akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah. Kalau ciri jodoh aku anak raja, berarti jodoh aku pangeran dong. Guys, ciri jodoh gue jago dance. Jangan-jangan jodoh kamu boy band. Semoga aja jodoh gue Taehyung. Kalau ciri jodoh lo apa, Ren? Ciri jodoh aku anak raja. Ih, gak mungkin. Ciri jodoh gue juga anak raja. Apa? Mana mungkin jodoh kita sama? Ya, pasti lo bohong. Ciri jodoh lo itu palsu kan? Guys, pangeran mengadakan turnamen Mobile Legend untuk menemukan jodohnya. Turnamen Mobile Legend? Iya, katanya ciri jodoh pangeran itu jago main Mobile Legend. Mobile Legend kan game kesukaanku. Berarti bener dong pangeran itu jodohku. Tapi kenapa ciri jodoh Livia bisa sama kayak aku? Pangeran, aku jago banget loh main Mobile Legend. Hero favorit aku, Fanny. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Livia. Ciri jodoh aku anak raja. Udah fix kamu jodoh aku, Pangeran. Ciri jodohku juga anak raja. Jangan percaya, Pangeran. Dia itu orang miskin, kasta bawah. Gak mungkin dia jodoh kamu, Pangeran. Aku jadi bingung siapa jodohku yang asli. Kalau gitu, kalian berdua harus ikut turnamen Mobile Legend yang aku adakan. Yang menang berarti jodohku yang asli. Pasti aku menang. Aku yakin Livia pasti bohong soal ciri jodohnya. Wah, kalau gini aku harus latihan Mobile Legend biar lebih GG. Wanda, temenin aku mabar yuk. Aku lagi males main, Ren. Abisnya susah cari teman yang cocok buat mabar. Kalau main solo suka dapet tim yang cupu. Capek banget. Ih, gak usah khawatir. Sekarang tuh udah ada Titi Chat. Jadi ini tuh aplikasi buat nyari teman mabar. Tipe roomnya juga banyak di sini. Tinggal masuk aja, sistem akan bantu cari teman mabar yang cocok dan pro pastinya. Yuk, yang mau mabar sama aku bisa cek bio ya. Wah, asik banget. Kalau gitu gue langsung download deh aplikasinya. Hei culun, mendingan lo gak usah ikut turnamen deh. Jodoh pangeran itu udah pasti gue. Gue kan anak konglomerat, sedangkan lo apa? Iya, Ren, lo kan kasta bawah, nggak cocok sama pangeran. Ups. Kamu pengen banget sih jadi jodoh pangeran sampai malsuin ciri jodoh gitu? Nyi. Baik semuanya, silahkan bersiap ya. Turnamen sebentar lagi akan dimulai. Siap-siap kalah lo. Udah suren aja cupu. Kita lihat aja nanti. Turnamen akan dimulai dalam 3, 2, 1. Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka? Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah. Malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting.
Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau. Kelas 10 aja belagu, gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong. Emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada satu orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma satu orang yang dapat kelas A? Hah? Ini nggak salah, kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei, anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku.